Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, opa oma, anak cucu yang diberkati. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Kita merasakan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita boleh ditibakan di hari yang baru dan di dalamnya kita akan melakukan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi sebelumnya, mari kita memulainya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan, kasih setia-Mu yang senantiasa Engkau Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan keberkatan. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Imamat pasal 10, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Imamat pasal 10 ayat 12 sampai dengan yang ke-15, bagian imam dari korban. Di bawah judul bagian imam dari korban, kita baca bersama. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadamu. Pada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Ayat 15, paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu, serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan keseharian kita dipercayakan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Dalam pekerjaan kita, maka apapun itu profesi yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, juga dalam usaha-usaha kita, kita tentunya merindukan dan menginginkan kita diberkati. Dan dari dalam usaha kita itu, dari dalam pekerjaan kita itu, dari segala peluh keringat yang keluar untuk menemukan berkat Tuhan itu, maka kita akan menuai berkat-berkat Tuhan. Dan berkat-berkat itu akan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Apakah itu kebutuhan untuk anak-anak kita sekolah, kebutuhan makan, minum, pakaian, kebutuhan keseharian kita, dalam seluruh aktivitas hidup kita. Tuhan mencukupkan. Di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang kita kerjakan, di tengah berbagai pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan, di tengah berbagai usaha-usaha yang kita bangun untuk mendapat dan menemukan berkat-berkat Tuhan agar tercukupkan segala kebutuhan hidup kita. Itu realitas yang sampai hari ini masih kita kerjakan dan masih kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, ketika berbicara tentang para imam, anak-anak Harun, juga mereka yang bekerja di Bait Allah, secara khusus di kemah pertemuan, mereka pun mendapatkan berkat Tuhan di tengah berbagai pekerjaan dan pelayanan mereka. Secara khusus mereka yang bekerja dan melayani untuk Tuhan di dalam kemah pertemuan. Apa berkat yang mereka terima? Firman Tuhan katakan ayat 12, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Jadi persembahan, korban persembahan itu,
persembahan korban bakaran itu, maka bagiannya dikatakan di sana korban sajian yang tinggal, artinya yang masih ada, yang tidak terbakar habis itu, maka itu diambil dan diberikan kepada para imam untuk mereka makan. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mau dikatakan di sini adalah dalam perenungannya bahwa benar semua pekerjaan profesi yang kita lakukan termasuk di dalamnya misalnya para imam yang membakar korban bakaran lalu kemudian mempersembahkan kepada Allah, mereka menjadi perantaran antara umat dengan Allah dalam memberikan persembahan korban bakaran, maka bagian korban bakaran yang masih sisa itu diperuntukkan kepada mereka. Hal itu mau mengajarkan bahwa di tengah berbagai pekerjaan profesi yang melekat dalam diri kita, kita pasti akan menemukan berkat Tuhan. Nah itu dia. Dan berkat itu akan mencukupkan kita. Dan ini yang penting yang harus kita renungkan, bahwa tidak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan selama profesi itu berkenan di hadapan Tuhan, dan dalam kita bekerja, berusaha, kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita harus percaya akan ada hasil yang baik yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berusaha mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Itu iman percaya kita, dan kita diajarkan demikian dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu jangan seorang pun yang berpikir bahwa apa yang aku lakukan dan apa yang aku kerjakan ini percuma, tidak membawa hasil dalam hidupku. Mari koreksi di dalam hidup kita. Bisa jadi itu tidak maksimal, bisa jadi itu tidak membawa hasil dalam hidupmu. Karena apa? Karena engkau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, karena engkau tidak melayani dengan sungguh-sungguh, karena engkau bekerja dan melayani dengan setengah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan mempercayakan berbagai profesi, tugas, tanggung jawab di dalam hidup kita ini dengan sepenuhnya. Dan berkat Tuhan itu tidak ada yang setengah-setengah. Sepenuhnya Ia anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita menyambut berkat itu dengan sepenuhnya, juga dengan satu komitmen. Kita mau maksimal di dalam melakukan pekerjaan, pelayanan, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena dalam pekerjaan yang kita lakukan secara maksimal, maka kita akan menuai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Itu dia. Itu pasti tidak ada pekerjaan dan pelayanan yang kita kerjakan di bawah kolong langit ini dan yang merupakan berkat Tuhan itu tidak akan, yang sudah pasti akan menghasilkan, tidak akan tidak menghasilkan, sudah pasti akan menghasilkan. Oleh sebab itu, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Asalkan engkau sungguh-sungguh, engkau mau melakukannya dengan sepenuhnya, maka engkau akan mendapatkan itu dari Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menarik juga di sini adalah bahwa para imam ini, anak-anak Harun ini mendapatkan bagiannya, mereka makan dari Tuhan. Ini yang luar biasa. Bapak, Ibu, ketika korban bakaran itu dipersembahkan kepada Allah, dibakar, dan bagian yang masih ada, bagian-bagian yang masih ada dan tidak terbakar habis itu, maka Allah melalui firman Tuhan katakan, berkatalah Musa, melalui Musa menyampaikan kepada mereka agar mereka memakan bagian yang masih ada. Dan ini menjadi sebuah ketetapan di dalam ayatnya yang ke-14b misalnya. Dikatakan di sana, karena semuanya ini diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Para imam itu makan dari Allah. Wow, ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini juga mau diberitakan, engkau yang hari ini bekerja untuk Tuhan, engkau yang hari ini melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Apakah itu engkau sebagai seorang pendeta ataukah itu engkau seorang koster? Maka firman Tuhan mau katakan, engkau makan dari Tuhan. Karena engkau makan dari Tuhan, maka pergunakanlah apa yang Tuhan berikan kepadamu itu dengan sebaik-baiknya. Itu dia. Engkau tidak akan pernah kelaparan, engkau tidak pernah akan kekurangan. Saya mau beritakan firman ini juga buat saudara-saudara saya, sesama manusia, sesama orang percaya. Semua kita yang hidup di bawah kolong langit ini, sesungguhnya apa yang kita miliki hari ini, semuanya berasal dari Tuhan. Apapun profesi hidupmu, dimanapun engkau berada, di kota, di desa, di dusun, di pedalaman, engkau hidup dari Tuhan. Cerminannya para imam, mereka hidup dari Tuhan. Para pendeta, para koster, mereka hidup dari Tuhan.
Engkau pun yang bekerja saat ini. Dalam profesi apapun engkau hidup dari Tuhan. Dan oleh sebab itu ketika engkau hidup dari Tuhan, engkau makan dari Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan berikan kepadamu itu kudus. Mari lihat, pada firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar anak-anak Harun yang ditinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban, api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Lebih jauh lagi, ayat 13, haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban apian Tuhan, sebab demikian diperintahkan kepadaku. Itu adalah sesuatu yang kudus yang Tuhan berikan kepadamu. Maka sesuatu yang kudus itu, berkat Tuhan yang kudus itu, engkau harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Perlakukanlah berkat Tuhan itu dalam iman percayamu, dan pergunakan untuk hal-hal yang baik dalam hidupmu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Apalagi untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan gunakan berkat Tuhan itu untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi gunakanlah berkat Tuhan itu yang Tuhan anugerahkan kepadamu sebagai sesuatu yang kudus itu. Pergunakan dengan sebaik-baiknya di tempat yang maha kudus untuk mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera dalam hidupmu dan juga dengan sesamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita perlakukan sesuatu yang kudus itu dengan perbuatan, perkataan, pikiran, dan sikap perilaku hidup yang kudus, maka itu akan berbuah dalam hidup kita. Hal yang kudus bertemu dengan hal yang kudus, maka itu akan berbuah dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima sesuatu yang kudus, tetapi kita tidak pergunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersyukurlah. Di tengah berbagai aktivitas hidupmu, Tuhan menjamin hidupmu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Engkau makan dari Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatunya yang pada akhirnya akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini mau diberitakan kepada kita semua. Kepada suamimu, kepada istrimu, orang tua, anak-anakmu, opa, oma, anak cucu, saudara, bersaudara. Semua kita yang menyaksikan channel YouTube ini. Maka kepada kita, dalam sapaan pagi pada hari ini, firman Tuhan mau beritakan kepada kita. Engkau jangan khawatir dengan masa depan kehidupan keluargamu. Engkau jangan takut akan apa yang kau akan makan pada hari esok. Engkau jangan khawatir dengan masa depan keturunanmu sebagai orang-orang benar. Jangan pernah takut. Karena kita hidup dari Tuhan. Kita makan dari Tuhan. Dan berkat Tuhan yang kudus itu akan mencukupkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa respon kita? Bersyukurlah di tengah berbagai berkat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bersyukur, karena sikap bersyukur itu akan mencukupkan kita di dalam berkat-berkat Tuhan. Realitas yang seringkali terjadi juga adalah orang tidak bersyukur di tengah berkat Tuhan. Kok sedikit, kok kecil, ini kurang, ini tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, buang pikiran-pikiran seperti itu. Kalau kita bersyukur, maka semuanya pasti akan cukup dalam hidup kita. Kita akan diberikan hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang berasal dari Tuhan, sehingga kita mengelola berkat Tuhan itu cukup dalam hidup kita. Bahkan, termasuk di dalamnya cukup untuk kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Wow, itu dia. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita meyakini hal itu. Lalu kemudian selain bersyukur, apalagi respon kita di dalam hidup ini? Jalani hidupmu dengan penuh semangat. Apa yang kau takuti lagi? Apa yang kau khawatirkan lagi?
Jalani hidupmu, lakukan tugas tanggung jawabmu dengan sepenuh-penuhnya. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan dan pelayananmu. Sebagai tanda syukurmu, oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati hidupmu, mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Apapun tugas tanggung jawabmu pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah contoh dan teladan. Orang melihat engkau seorang pekerja yang benar-benar maksimal. Seorang pelayan yang benar-benar mau melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Orang akan menyaksikan semua itu dan engkau akan menjadi berkat, garam dan terang, menjadi lilin. Kemanapun engkau pergi, nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya hari ini ketika engkau akan melakukan berbagai aktivitas hidupmu, engkau akan menyaksikan dan melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupmu. Engkau hidup dari Tuhan, engkau makan dari Tuhan. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan senantiasa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman yang dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak, cucu. Berkati kami semua. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan, sembuhkan kami semua. Berikan kami jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.